Oke. Recording in progress, oke. Hari ini kita bersama Mas Raffi Kurniarahbi nih. Kali ini Mas Raffi lagi nyari mic ya. Mic-nya saya ambil. Mas Raffi ada di situ. Tuh di sebelah di depan saya. Mic-nya lagi saya ambil. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Aduh, sebentar ini saya. Oke, mengingat jadi kemarin udah ada pretestnya, saya udah ngasih pretest. Ledek. Ada pretestnya kemarin udah diingetin ya, berarti untuk minggu ini ada pretest, soal-soal pretest. Pretestnya ada di IDX, ada di IDX. Jadi terakhir hari Sabtu, yuk gas-gas di hari Sabtunya dicepetin aja di soalnya tidak susah dan tidak jangan dimudah-mudahkan ya. Karena soalnya ini ingat bukan masalah susah atau enggaknya, masalahnya adalah serius atau enggak ngerjainnya. Nah, itu kan nilainya itu yang penting. Nilainya itu. Oke. Selain itu saya mau mengingatkan untuk teman-teman yang belum mengisi lookbook, mingguannya segera diisi ya, guys ya. Begitu. Jadi lookbooknya diisi. Nanti kalau nggak ada kegiatan, contoh kan kita cuma hari Selasa sampai hari Kamis. Terus lookbooknya kan ada di mungkin hari Jumat atau hari apa, dikasih aja mungkin kalian ngisinya kayak mereview ulang atau mencoba ulang. Nah, jadi jangan tidak ada kegiatan. Wah, sepertinya kan kalian gabut tuh nggak baik untuk kehidupan kan. Hidup kan harus terus saja berlatih, belajar dan belajar. Kita lihat isinya. Walaupun kamu nggak belajar aja nggak apa. Isinya tetap isinya tetap apa? Mereview ulang materi 3D animasi, mereview ulang materi dari Mas Raffi yang mengajarkan apa, bla 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 bla. Bagus Mas Raffi. Jadi seperti itu. Jadi di sela-selanya itu kalian tetap ada laporan-laporannya. Terus laporannya harus dirinci ya, harus spesifik, jangan daripada nanti saya sama Mbak Anip namanya itu ngerevisi, kan harus ada bisa revisi atau enggak, dan beberapa udah ada yang revisi gara-garanya terlalu singkat gitu. Masa cuman contoh hari Senin tanggal sekian 3D animasi. Ya, 3D animasinya itu apa materinya, guys? Begitu, guys. Jangan cuma 3D animasi aja. 3D animasinya ngapain gitu. Tadi materi tentang ini. Nah, gitu dong, Bos. Jangan cuma singkat-singkat saja. Kalau singkat-singkat saja, memang gampang ditulis, namun saya susah. Ini ada tangannya di belakang saya, nggak apa-apa. Udah siap nih, Mas Raffi? Lagi nyiapin masih? Oh, Mas Raffi masih nyiapin. Soalnya agak terburu-buru. Oh, udah siap. Jago banget nih, gacor banget. Cepet gacor. Oke, silakan Mas Raffi. Saya ganti dulu ke Mas Raffi ya. Sebentar. Request spotlight. Halo semuanya, Assalamualaikum, selamat sore. Sore. Sore, Kak. Mantap. Gimana guys kabarnya? Kita 1 minggu kemarin tidak bertemu. Apakah sudah jago menganimasi kalian? Harusnya udah ya. Adakah yang kemarin mencoba-coba di rumah? Oke, kayaknya nggak ada ya. Si Hafiz kemarin nyoba nggak Hafiz? Ini siapa aja nih? Ntar ya. Oke. Oke, kita mungkin langsung saja ya masuk ke materinya karena mengingat waktunya agak mepet ya. Saya juga kaget nih. Nah, kita hari ini sekali lagi kan belajar animasi 2D. Nah, software yang digunakan tentu saja kita masih menggunakan Adobe Animate. So, bagi kalian yang mempunyai laptop dan PC, terus sudah punya softwarenya, aplikasinya, silakan langsung saja dibuka softwarenya ya. Kita latihan bareng-bareng. Nah, materi hari ini kita akan mencoba membuat animasi cycle. Animasi cycle itu animasi apa, Pak? Atau Mas? Animasi cycle itu adalah animasi yang gerakannya looping atau bisa berulang-ulang kali dalam satu gerakan kayak gitu. Contohnya adalah animasi gerakan walk cycle. Ada yang pernah dengar gerakan animasi walk cycle sebelumnya? Pernah, Mas. Oke, ada yang pernah bikin sebelumnya animasi walk cycle?
tugas animasi dasar, Mas. Tugas animasi dasar siapa ngomong tadi? Dosennya siapa, Mas? Kemarin tuh waktu semester 1 Pak ND kalau nggak salah. Pak ND. Dari Oh, MSV. MSV ya. Oke, bikin work cycle itu. Yoi, Mas. Oke, mantap. Berarti sudah pernah beberapa yang bikin ya kalian ya. Hari ini kita akan membuat sekali lagi tentang animasi work cycle. Oh ya, sebentar ya guys. Ada Oke, lanjut lagi guys ya. Nah, jadi animasi yang kita bikin ini adalah animasi work cycle. Nah, kalau kalian kan biasanya membuat animasi itu dalam game ya. Nah, dalam game itu coba saya contohkan dulu ya. Ada nggak ya? Nah, ini karena jadi beberapa dari kalian mungkin ada yang tidak pure animasi ya, atau pure art atau pure seni. Jadi nanti akan saya tunjukkan eh, gimana cara cepatnya kalian membuat animasi work cycle atau animasi sprite. Ada yang pernah dengar animasi sprite? Itu biasanya animasi yang digunakan dalam game. Ini boleh saya searching nggak, Mas Arya? Ya, boleh ya. Sudah kelihatan? Apakah sudah kelihatan? Belum ya, sebentar. Saya searchkan lagi ya. Street Fighter, Pak. Nah, ini biasanya adalah animasi sprite, bisa dilihat ya. Jadi kebanyakan animasi yang side scrolling seperti ini. Nah, ini kan dia pembuatannya kan pakai teknik animasi cycle atau work cycle gitu ya. Jadi cuman teman-teman membuat beberapa animasi frame by frame, terus nanti di looping di bagian gamenya. Atau juga biasanya coba animasi sprite icon dengan. Nah, seperti ini. Jadi ini animasi sprite namanya. Gunanya untuk nanti gerakan karakter di gamenya. Seperti itu. Coba ada nggak ya yang di contoh video YouTube-nya? Nah, sebelumnya teman-teman sudah ada yang pernah bikin nih animasi work cycle yang tipenya sprite seperti tadi. Terus mungkin dicoba-coba importkan ke dalam game. Ada yang sudah pernah bikin sebelumnya? Nah, kalau di game arcade biasanya itu ada juga gerakan-gerakan yang lain. Seperti kayak melompat, terus swing, tendangan nih. Ini saya tunjukkan ya. Nih, bisa dilihat. Nah, ini kan dia ada gerakan memukul, gerakan melompat, jurus, dan lain sebagainya. Nah, ini pembuatannya seperti tadi, yaitu teman-teman membuat database-nya dulu seperti ini, membuat gerakan-gerakannya yang nanti akan diimportkan ke dalam gamenya. Nah, ini disebut animasi sprite seperti tadi. Ini contoh animasi Tekken nih. Ada yang pernah main Tekken sebelumnya? Tekken, terus Street Fighter, kayak gitu-gitu. Nah, ini kan jalannya kan dia looping ya, berulang-ulang terus ya. Tuh, gerakannya bisa dilihat. Nah, ini seperti tendangan ini. Tendangan ini kan
dia gerakan animasinya sama terus ya. Jadi nggak mungkin berubah-ubah. Jadi seperti itu. Pembuatannya ini coba saya geser frame by frame. Nah, seperti ini. Jadi dia dari ini secara frame by frame ya, kita lihatnya. Seperti ini, nunduk terus menendang. Seperti itu. Nah, kita akan hari ini membuat yang namanya walk cycle dulu, yaitu berjalan dulu. Nanti mungkin kalau misalkan ada sisa waktunya, kita coba bikin yang gerakan aksinya, misalkan swing atau memukul atau pakai pedang, nanti kita coba yang lain. Nah, ini juga termasuk gerakannya ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini kan gerakannya looping terus ya, kalau kita lihat ya, yang gerakan jalan, terus gerakan idle animasinya atau masih berdirinya ini, standby-nya. Tuh, jadi kita membuat gerakan yang bersifat looping seperti itu. Nah, sekali lagi karena teman-teman mungkin kebanyakan ada yang bukan orang seni, jadi kita akan membuat secara simpel atau cara gampangnya seperti apa membuat animasi looping atau cycle. Oke, sebelumnya teman-teman sudah membuka softwarenya dulu. Oke, sudah ya mungkin ya. Jadi saya akan langsung saja membuka untuk softwarenya. Kelihatan nggak ya untuk screen sharing softwarenya? Oke. Nah, langsung saja kita menggunakan template HD 180 kali 720 ya. Seperti ini. Nah, jangan lupa kalau kita menggunakan animate, untuk FPS-nya kita menggunakan yang 12 dulu aja. Jadi nanti kita cuman gambarnya satu gambar satu frame atau shot on one supaya lebih gampang. Jadi kita pakai 12 dulu. Oke. Nah, karena kita ingin menggambar adegan orang berjalan ya, tentu saja kita mungkin kalau teman-teman udah ada yang jago bisa menggunakan langsung imajinasi ya, pakai ilustrasi di kepala ini gimana sih orang jalan langsung digambar langsung jadi gitu. Cuman karena kita orang animasi, iya dan orang animasi dan karena kita mungkin orang awam ya nggak tahu gimana caranya ini orang jalan nih kayak gimana bentuknya. Nah, kita akan menggunakan yang namanya referensi gambar. Ini saya sudah download beberapa referensi gambar, akan saya share ke teman-teman. Bisa dicek di chat ya. Nih. Tuh, silakan di-download. Sama yang ini mungkin, sorry. Yang ini, yang bawah ya, yang terbaru ya. Yang ini nggak usah. Nah, di situ ada referensi gerakan walk cycle-nya. Jadi, nanti kita akan mencoba untuk men-tracing gerakannya. Lalu mungkin teman-teman akan menambahkan atribut yang lain, seperti mungkin nanti ada rambut, terus mungkin ada muka, ekspresi, baju, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, kalau gitu kita langsung mulai saja. Ini coba saya importkan dulu gambarnya. Nah, cara ngimportin gambarnya, kita masuk dulu ke Adobe Animate-nya tentu saja ya. Terus teman-teman pergi ke file di sini. Terus pergi ke import. Nah, pilih yang import to staging. Ya. Ini kita klik saja. Terus silakan teman-teman pilih yang apa namanya tadi? Gambar untuk walk cycle-nya. Nah, ini ya. Nah, tentu saja nanti untuk cara menggambarnya atau cara pembuatannya tidak kok teman-teman nanti gambarnya seperti ini ya. Jadi misalkan tracing yang bagian sini gambar gitu kan. Terus nanti
lanjut ke gambar yang kedua, teman-teman gambarnya yang di sini. Nah, itu namanya bukan walk cycle ya. Jadi kalau walk cycle nanti tuh gambarnya tetap di tempat seperti itu dan animasinya still. Jadi nanti cara pembuatannya adalah kita taruh dulu, misalkan di sini ya. Kita coba animasi dulu yang ini. Ini saya contohkan dulu. Terus teman-teman coba tracing gerakannya. Nah, ingat tidak perlu yang bagus-bagus ya. Karena nanti di akhir kita akan menambahkan karakter di dalamnya ya. Yang penting ini adalah gesturnya dulu atau bagian-bagian dari karakternya dulu seperti ini misalkan. Bagian lengan atas, terus lengan bawah, terus tangan dan lain sebagainya. Ini pinggul, terus seperti itu. Nah, kalau sudah satu karakter teman-teman gambar seperti ini. Lanjut yang kedua, teman-teman geser ininya, geser gambarnya. Pastikan sesuai dengan gambar yang sebelumnya seperti ini. Nah, di sini baru kita bikin keyframe atau blank keyframe baru seperti kemarin. Set. Ini kita panjangin seperti itu. Terus jangan lupa aktifkan onion skin-nya, terus kita gambar lagi. Seperti itu. Oke, jadi nanti terus sampai ke gambar yang terakhir. Nah, nanti kalau sudah gambar yang terakhir, nanti kita akan coba play apakah hasilnya nanti menjadi walk cycle seperti itu. Nah, sebelum kita mulai mengerjakan, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, kita langsung saja mulai pekerjaannya. Nah, yang pertama, kita seperti tadi mengimportkan gambarnya terlebih dahulu. Yuk, bareng-bareng. Klik file, terus import to stage. Nah, kalau sudah pilih gambar yang walk cycle tadi. Sini ya. Yang saya walk 01. Ini udah oke aja. Nah, langkah kedua kita akan membesarkan gambarnya sesuai dengan kanvasnya atau workspace-nya. Caranya bisa pakai yang di sini, Free Transform Tool atau Q untuk shortcutnya. Tinggal diklik, terus dibesarin. Nah, ingat untuk membesarkannya agar gambarnya tetap proporsional, kita menggunakan Shift. Seperti ini, agar tidak gepeng dan ciut. Seperti ini ya. Kalau sekiranya sudah oke untuk dari segi size-nya, dilepas saja. Nah, kalau sudah, kita geser dulu nih. Geser dulu, kita coba gambar yang bagian awal karakternya. Seperti ini. Seperti itu. Ya. Kalau sudah, nah kita akan membuat layar baru di atasnya. Untuk nanti kita menaruh gambar kita di situ. Ya. Caranya gampang sekali. Di sini ada yang namanya new layer. Tinggal kalian klik di sini. Ya, klik new layer, klik. Nah, dia akan otomatis membuat layer baru di atas gambar kalian. Nah, kalau misalkan kalian nanti gambarnya seperti ini kok ini Mas gambar yang di gambar contohnya ini terang banget nih, nggak bisa kelihatan gambaran saya tuh garisnya nggak kelihatan seperti ini. Nah, kita akan coba mentransparasi gambar referensinya. Oke. Caranya kalian klik dulu nih bagian layar satunya atau layar referensinya, diklik sampai biru ya, terus diklik kanan, terus properties. Nah, kalian klik yang namanya transparent di sini. Ada ya? Silakan diatur saja sesuai keinginan kalian mau 70 atau berapa. Kalau sudah di oke. Jadi makin gede nominalnya, maka makin nggak kelihatan gambarnya. Oke ya. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita siap untuk melakukan tracing gambarnya. Ingat, kalian sebelum menggambar, pastikan dulu yang aktif adalah layer yang di atasnya. Ya, layer yang ini ya, yang buat kita gambar. Pastikan aktif dulu. Karena kalau enggak, kalian gambar di sini, sama saja. Seperti itu.
ya. Nah, agar kalian tidak sengaja menggambar di layar yang gambar referensi ini, kita lock saja untuk layernya seperti ini. Ini kan ada titiknya di sini. Tinggal diklik saja. Tep. Nanti dia akan ke lock. Jadi kita nggak bisa gambar di atasnya. Gitu ya. Nah, kalau sudah seperti ini langsung saja kita menggambar bagian atasnya. Oke, kalau zoom in zoom out ingat ya kemarin ya, pakai plus sama minus. Sorry, kontrol jangan lupa. Kontrol plus, kontrol minus atau kontrol pakai mouse apa namanya ini yang bunderannya mouse nih kayak gitu. Ingat ya, nanti kalau di akhir kalian ada yang mau menyombongkan karya kalian boleh saja ya. Nanti akan saya kasih nilai tambahan. Nah, ini kita buat latihan ngikutin dulu apa namanya ngikutin gambarnya juga nggak apa-apa. Karena kan nanti di akhir kita kan menambahkan karakter kita di situ. Jadi kita nggak istilahnya nggak full tracing banget tidak. Soalnya kalau kalian pakai karakter orang terus digambar ulang kayak gitu. Nah, nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa. Yang penting kelihatan jelas gesturnya. Ini ya, kakinya kita gambar set. Seperti ini. Nah, kalau sudah satu gambar seperti ini sudah selesai, kita lanjut ke gambar yang kedua. Caranya kita buka locknya dulu, lalu kita geser gambarnya. Nah, sebelum itu, saya akan membuat keyframe baru. Seperti ini. Jadi tinggal ditekan klik kanan, terus insert blank keyframe. Nah, yang ini tinggal insert frame. Atau shortcutnya kalau mau gampang, tinggal pencet F6. Ya, F6. F6 nanti dia akan otomatis membuat blank keyframe baru. Terus di bawahnya membuat frame baru. Seperti itu. Ini tinggal kita geser saja nih. Jangan lupa tekan shift ya. Sebelum menggeser tekan shift supaya tidak bergeser jauh. Nah, coba kalau sudah misalkan sudah kelihatan pas nih. Seperti ini misalkan. Baru kita gambar di frame yang kedua. Nah, ini nggak cuma walk cycle aja. Ada beberapa referensi yang lain seperti tadi saya sebutkan, kayak misalkan adegan bertarung, menggunakan pedang, menendang, dan lain sebagainya. Kalau misalkan pun nggak ada di internet, teman-teman bisa bikin sendiri untuk gerakannya. Bisa di record sendiri seperti itu. Terus teman-teman misalkan mukul gitu, nanti baru diimportkan ke dalam animate-nya, baru teman-teman lakukan tracing lagi. Dengan menggunakan video yang kalian bikin. Kayak gitu. Ini kalau ada yang mau tanya silakan aja ya. Seperti ini. Nah, ini nggak usah bagus-bagus, nggak apa-apa ini mah. Nah, ini kan sudah satu gerakan nih. Tek, tek, dua gambar ya. Kalau sudah, kita tekan F6 lagi. Geser lagi.
Kalau bisa dipaskan dengan gambar sebelumnya ya, supaya tidak geser. Karena kalau udah geser, kelihatan aneh nanti. Nah, ini berusaha melihat gambar mana yang referensinya sama gambar mana yang punya kalian. Jadi harus jeli karena kita menggunakan transparasi, jadi agak susah ngeliatnya. Kalau misalkan agak susah, tinggal di off kan aja nih on skin-nya. Bagian kakinya seperti ini. Seperti ini. Langsung lanjut lagi kita. F6 lagi, geser. Aduh. Nah, itu tadi itu ya. Sampai gerak begitu, habis ya. Nah, udah. Lanjut gambar lagi. Ingat, yang gambar di atas layer referensinya. Ini. Ya ini aja lah ya gerakan animator ya. Suntuk kali ya. Gambar ulang-ulang. Di sini ada yang jadi cita-cita jadi animator. Waduh. Enggak Pak, saya game aja lah. Tapi kalau kalian udah hobi harusnya sih nggak apa-apa ya. Anggap itu hobi. Sangat tidak membantu sepertinya. Ini geser lagi. Ini masih kerangkanya doang nih. Belum nanti kita tambahkan karakternya kayak ekspresi tadi. Sama juga tuh gambar ulang-ulang lagi. Nah, nanti di akhir kita akan coba merender hasil work cycle kita menjadi dalam bentuk PNG sequence agar nanti gambarnya menjadi gambar yang terpisah atau tidak apa namanya tidak jadi animasi kayak gitu loh, agar nanti bisa dimasukin ke dalam gamenya. Ini ya, udah mulai kelihatan nih gerakannya. Tuh. Kita geser lagi, tinggal apa nih? Tiga gambar lagi, tiga gambar lagi tapi kelihatan sulit banget ya. Nah, ini seperti ini kakinya. Lanjut aja nih, nggak usah bagus-bagus nggak apa-apa nih. Karena emang harusnya nggak bagus ya. Kalau kalian gambar rough-nya atau kerangkanya udah bagus, itu effort banget. Jadi kadang tuh ada yang sulit membedakan antara animasi dengan ilustrasi. Kalau ilustrasi emang harus detail karena dia gambarnya nggak gerak atau still doang. Kalau animasi yang penting gerakannya yang harus
kelihatan bagus kayak gitu. Salah. Wah, ini hampir aja keluputan. Seperti ini. Yuk, tinggal 2 gambar lagi, yuk bisa yuk. Enak ya, kalau sudah ada referensinya tinggal kita tracing aja. Coba gambar tanpa referensi, wah pusing ya. Gambar pakai referensi aja kadang masih luput-luput ya. Oke, tinggal 1 gambar lagi. Nah, kita cek. Habis ini, aduh. Apakah berhasil untuk animasi walk cycle-nya? Nah, ini udah semua. Sekarang kita coba sembunyiin gambar referensinya, terus kita putar gerakannya. Nah, kalau kalian ingin mencoba gambarnya agar looping atau gerak terus-menerus, kalian bisa pencet di sini, di fitur animate-nya ya. Kalau di software lain saya kurang tahu ada apa enggak ya. Harusnya ada sih. Tinggal dicari aja. Di animate di sini ada yang namanya loop. Ini gunanya untuk melooping gambarnya, memutar terus-menerus. Nah, ini adalah jaraknya. Jarak loopingnya seperti apa? Ini ada apa namanya bola-bola seperti ini, tinggal ditarik aja. Maka otomatis dia akan melooping gambarnya. Waduh, geser dikit tadi tuh. Nah, ini dia. Ini gerakan animasi walk cycle. Seperti itu. Secara frame by frame ya. Karena kalau pakai motion itu agak sulit. Seperti ini. Nah, nanti kita akan menambahkan karakter di atasnya. Sebelumnya ada yang mau ngasih lihat dulu untuk gerakannya. Apakah sudah ada yang berhasil? Kalau ada silakan langsung pasien aja. Nanti saya lihat.
Kalau oke, Angela Josephine. Silakan. Izin share screen ya, Kak. Oke, saya stop share dulu ya. Tapi saya masih pakai Clip Studio Paint soalnya Animate-nya agak susah download di Mac soalnya. Oke, nggak apa-apa. Udah kelihatan belum ya? Udah? Oke, nice. Oke, ini kok pakai 15 fps ya? Memang 15 fps. Iya, 15. Oke. Oke, nice. Nah, ini tinggal nanti eh, Mbak Angela tinggal bikin layar di atasnya, terus nanti kita kasih karakter yang mau di eh, gambar gitu ya. Oke, nice. Oke. Thank you, Kak. Oke. Oke, silakan dilanjut. Ada lagi? Atau kita lanjut ke karakter dulu, baru nanti kalian bisa menyombongkan, memperlihatkan gambar-gambar kalian. Oke? Kita lanjut ke karakter dulu ya. Ya, lanjut karakter. Saya screen lagi berarti. Nah, di sini baru kita akan menambahkan karakternya. Caranya seperti cara yang tadi sebenarnya. Jadi teman-teman tinggal menambahkan layar baru di atasnya seperti ini. Terus layar yang di bawah ini tinggal ditransparansi lagi. Seperti ini ya. Jadi kita akan menggambar di atas karakter atau rough animasi yang ada di sini. Ingat, aktifkan dulu yang bagian ini. Onion skin-nya diaktifkan. Terus layer rough animasinya ini digembok saja. Seperti itu. Ini akan saya coba tambahkan karakter simple saja. Simple tapi niat banget gambarnya. Nah, kalian silakan coba menggambarkan karakter kalian. Nah, ini. Nggak jadi simpel sih karakternya. Ini karakter random aja sih. Kenapa saya pakai
karakter ini ya, pakai rambut panjang, rambut yang seperti ini karena nanti saya akan menambahkan beberapa prinsip animasi seperti follow through dan lain sebagainya. Overlapping. Ini kan ada kainnya juga kan. Jadi nanti tetap untuk prinsip animasinya kita bermain. Ini. Nah, ini terserah kalian mau menambahkan karakternya seperti apa. Mau jadi monster, mau jadi robot, dan lain sebagainya. Tergantung nanti konsep dari game yang kalian bikin. Nah, ini sekarang tantangannya kalau kalian bikin karakter adalah gimana kalian menggambar karakter ini sesuai terus-menerus. Jadi itu juga termasuk prinsip animasi, namanya solid drawing. Jadi gimana kalian gambar karakternya itu sama terus-menerus setiap framenya. Itu juga perlu latihan ya. Ini kayaknya saya juga agak jelek juga nih. Ini saya bikin rambutnya agak berkibas. Seperti ini ya. Dan rambutnya juga ikut gerak juga.
Seperti ini. Jadi tetap menggunakan prinsip animasi untuk mengerjakannya. Karena nanti akan terlihat sangat berpengaruh ya kalau kita pakai prinsip animasi. Ingat, penyekalannya kalau nggak detail nggak apa-apa. Yang penting udah ada karakternya. Ini udah gambar kedua sudah. Lanjut gambar ketiga. Gambarnya tetap sama. Ya, itulah kehebatan dan kecapean animasi frame by frame. Gambarnya harus sama terus. Harus konsisten terus. Malah curhat saya. Ini.
Kalau mau ada yang tanya-tanya boleh silakan aja ya. Kalau mau tentang teknis atau tips and trick silakan. Nah, nih masih sisa 5 gambar lagi. Oke. Kalau gitu mungkin saya kasih waktu 15 menit ya, 20 menit untuk teman-teman mengerjakannya saja. Karena saya juga gambar diem aja kan. Jadi saya kasih waktu untuk kalian mengerjakan, oke? Kalau gitu selamat mengerjakan, sampai ketemu 15 menit lagi ya. Ini saya akan juga tetap menganimasikan di sini, oke?
Jangan lupa di save ya. Ini ternyata dari tadi saya nganimasi nggak di save. Itu fatal banget tuh. Ntar mana nih? C. Oh, terusnya aja.
Cek, cek. Oke, gimana guys? Ada yang mau memperlihatkan animasinya? Ini punya saya seperti ini ya. Animasi Ciwi Cibi lagi jalan. Apakah di antara kalian ada yang membuat animasinya? Atau masih progres? Karena animasi saya ini Pak, karakter saya Gundam. Agak berat ya. Untuk karakter saya detail banget Pak. Ada telinganya, ekornya, tulangnya. Semuanya ada. Oke, gimana guys? Ada yang mau nyoba? Mana nih yang kemarin aktif-aktif sekarang kemana nih? Pada pusing kah? Ayub, Andi, Ahmad, Haikal, Nabil mana Nabil? Nabil kan ada Nabil. Gede, Ihsan. Pada capek apa guys? Coba lah cerita-cerita ada apa nih? Pusing lihat skinnya Pak. Pusing lihat onion skinnya. Ya memang ya kalau kita aktifkan onion skinnya emang harus jeli nih kayak gini nih. Apa yang mau dilihat ini bikin pusing dong kayak gini. Apalagi yang ini onion skin outline makin puyeng. Ya triknya itu sih kalau mau nggak pakai onion skin ya berarti ini apa ngeback ngeback sama ngeforward ininya gambarnya kayak gini misalkan. Jadi gini terus ngeback lagi tuh. Apakah udah sama belum? Misalkan ada yang kurang sama dihapus, ditambah kayak gitu. Itu kalau nggak pakai non skin kayak gitu. Nah, cuman ribetnya kalau sudah banyak gambarnya, wah itu makin pusing lagi. Kayak gitu. Ya intinya latihan terus aja sih kayaknya, Mas Krisna, Mas Gede. Nah ini jangan lupa ya guys, ini titipan dari ICE-nya kemarin. Besok ini hasil kalian gambar work cycle-nya itu akan dikumpulkan karena itu akan jadi bahan ujian kalian kayak gitu. Jadi selain ada ujian apa abjad ya, yang multiple choice itu yang ABCD sama juga ada ujian prakteknya seperti ini kayak gitu.
So nggak masalah kalau kalian mau menyicil dari sekarang ya, daripada di akhir nanti makin puyeng. Seperti itu. Nanti bikin work cycle seperti ini. Gampang kan ini? Gampang, gampang Pak. Gampang dari mana Pak? Lumayan. Cuman butuh waktu. Butuh waktu dan butuh stamina ya. Memang di animator itu apalagi yang frame by frame itu nguras stamina banget ya. Karena yang lain animasi lain kayak cuma tinggal bikin satu karakter terus nanti digerak-gerakin. Kalau frame by frame nanti gambar lagi. Kan butuh kerja keras kan. Apalagi yang pakai mouse tuh, yang pakai apa? Yang di laptop itu, mousepad ya? Apa itu mousepad? Makin puyeng lagi tuh yang pakai laptop, nggak ada pentet, pakai mouse doang. Misalkan ditambahin atribut yang lain juga bisa. Saya tambahin kuping ya.
Jadi makin banyak atribut. Saya tambah-tambahin atribut-atribut random ya. Biar tambah apa namanya? Prinsip animasinya biar bermain. Lebih jelek ya, ada ekornya. Mending nggak usah ekor. Kayak gini aja. Oke guys, ini beneran nggak ada yang mau ngasih lihat animasinya, cuman Mbak Angela dong. Angela atau Angela. Pak ini siapa nih, Mbak Angel. Cuman Mbak Angel aja nih yang baru memperlihatkan animasinya.
Oke guys, ini last chance banget nih. Ada yang mau nunjukin nih 20 menit terakhir sebelum nanti kita closingan. Progres nggak apa-apa deh, progres. Yang mungkin setengah frame-nya gitu boleh deh. Aku boleh, Mas. Siapa tuh? Siapa tadi tuh? Isan. Oh, Isan ya, silakan Isan. Oh, mantap. Ini tulisannya apa nih? You cannot start Coba, series. coba, Nah, coba, coba. Coba lagi. oke, Tunbum, Bang. Isan. Yes, Ya, Bang, Mas boleh. Oke, Isan. Ini karakter apa Isan nih? Apa ini? Kayak Baymax tapi ya ginilah. BMX Mini ya? BMX. Nah. Oke, nice, nice. Udah ada shadow-nya lagi, pakai Toon Boom lagi. Keren, keren. Ya. Ya, udah biasa pakai Tunbum, cuman kemarin nyoba anime ternyata enak juga. Wush, mantap. Biasanya pakai Toon Boom, sekarang animate ya. Tapi nggak Ya. apa-apa kalau udah pakai Toon Boom Lihai juga, it's okay. Ah, Ini BMX, karakter BMX tadi ya. Coba di play dong, San. Oke. Masih belum ini. Patah-patah soalnya. Ini apa? Koneksi mungkin. Ini kamu tadi pakai referensi atau koneksinya gimana, San? kayaknya. Iya pakai. Nih, Pakai referensi tadi ya? Oke, nice. Oke, nice. Thank you, Mas Isan. 3 kali dia majuin. Gokil juga, Isan. Yang lain gimana, guys? Saya boleh, Pak? Oh, Sandi, gasin, San. Boleh, silakan. Udah kelihatan, Pak. Udah kelihatan. Wis, apa nih, San? Eh, Karakter apa? wizard gitulah, Pak. Wizard. Nice. Berarti topinya harusnya ini ya, lebih mantul-mantul lagi topinya. Iya. Nice. Mantap, pakai 12 fps kan? Ya, 12 fps. Pakai. Mantap. Sandi, oke. Karakter bisa itu tongkatnya harusnya ngeluarin sihir aja kan. Jalan-jalan ngeluarin sihir, udah bagus. Oke, mantap Sandi. Yang Makasih, lain Pak. ada? Si Nabil nggak masuk ya, Nabil? Udah berhenti deh. Nggak ada guys ini, yakin ya? Oke, kalau udah nggak ada, nanti saya sekalian closingan, sekalian mengingatkan. Jadi minggu depan teman-teman itu akan membuat animasi seperti ini. Tapi animasinya kalau bisa jangan walk cycle. Jadi animasi yang gerakannya aksi seperti mungkin menendang atau menggunakan pedang gitu-gitu, melompat, menendang. Yang penting gerakannya nanti aksi gitu ya. Nah, gerakan aksi dan non walk cycle tuh perlu dicatat tuh, gerakan aksi non walk cycle. Mungkin saya ada beberapa contoh videonya, tapi video referensi sih, bukan video animasinya ya. Saya perlihatkan dulu ya. Kelihatan? Nah, ini seperti ini. Tapi nanti, nah yang bagian ini aja, yang bagian apa, kayak ngadep kiri kanan gitu aja. Nah ini kan dia gerakannya menendang gitu. Nanti teman-teman bisa ambil satu gerakan, misalkan swing pedangnya atau tendangannya atau mukulnya boleh. Kalau pakai After Effects boleh. Boleh kalau bisa frame by frame ya. Cuman kalau After Effects kayaknya nggak tahu tuh bisa. Si Nabil yang nanyain. Nggak tahu tuh Bill bisa pakai frame by frame atau enggak. Tuh. Diusahakan frame by frame ya. Karena nanti kan teman-teman bikin gerakannya secara frame by frame kayak gitu. Kak, work cycle-nya dikumpul kapan? Nanti diinfokan lagi ya nanti sama Mbak Anipnya gitu. Kayak gitu.
Nah, itu saya cuma ngingetin tadi, yang penting teman-teman minggu depan ada tugas untuk membuat gerakan aksinya itu ya. Mau tendangan, mau mukul, mau pakai pedang, it's okay. Kayak gitu. Terus saya juga diingatkan teman-teman harus mengisi apa Mbak Nip tadi? LMS. Ya, diingatkan untuk teman-teman mengisi LMS. Kalau action tapi karakternya stickman nggak apa-apa. Nah, kalau karakter stickman saya belum tahu tuh. Kayaknya sih kalau cuman stickman kayak gini ya, sorry. Kalau cuman stickman yang kelihatan nggak sih? Aku share screen ya? Sorry. Kita share screen dulu. Nah, kalau kayak stickman cuman seperti ini sih kayaknya tidak diperbolehkan ya. Kalaupun mau stickman, kalau bisa yang agak bervolume. Stickman Alan Baker. Jangan ya, kalau stickman kayaknya nggak bisa deh. Daripada kenapa-kenapa kan di akhir kalian mending bikin yang bener aja. Kalau bisa yang agak bervolume. Atau sekalian yang berkarakter seperti ini malah lebih bagus. Kayak gitu. Mana guys, ada yang mau tanya lagi? Gerakan aksi, saya ada nggak ya gerakan aksinya? Coba ya. Tadi apa aja, menendang, kick, kick ada, terus apa lagi tuh? Banyak. Seperti itu. Aman kan ya? Aman lah. Nah, kalian bisa gunakan cara kita tadi seperti mungkin ngambil referensi dari internet ya untuk memudahkan kalian ya. Jadi membantu lah setidaknya untuk kalian nanti menggambar dengan adanya referensi. Kalau misalkan kalian ingin gerakan sendiri yang tidak ada di internet atau mungkin pengen bikin gerakannya unik gitu ya, kalian ada yang bisa koprol, bisa kayang, itu kalian bisa rekam sendiri gerakan kalian, terus nanti diimportkan ke dalam animate-nya, terus kalian nanti tracing muka kalian sendiri kayak gitu, atau gerakan kalian sendiri, itu it's okay, malah lebih bagus gitu kayak gitu. Kalau nggak pun nanti kalian bisa cari di internet. Kayak tadi saya ada video taekwondo, mungkin ada video silat. Tadi saya dapat video silat di mana ya? Nggak ada ya. Ada video silat juga kayak gitu. Jadi bebas. So, itu guys untuk tugas minggu depannya. Tapi ingat disuruh ngisi LMS dulu, oke? Ada yang mau tanya lagi? Mas, maksudnya ngisi LMS itu gimana ya, Mas? Mbak Anip, ada yang nanya maksudnya ngisi LMS itu gimana ya? Saya kurang tahu tuh. Hah? Oh, mengerjakan soal yang multiple choice ya? Bukan. Yang pilihan ganda. Yang pilihan ganda, ya. Aman bang. Oke, mantap. Berarti tugas Mingdep bikin animasi action bang. Betul. Harusnya betul ya. Betul. Bikin animasi action. Nggak usah yang keren-keren banyak-banyak. Yang penting satu gerakan aja, bisa nendang, apa tadi, karate dan lain sebagainya. Seperti itu. Ada lagi yang mau tanya? Nah, kayak gini nih, set tendangan. Kayak gitu. Gimana guys, aman ya? Aman. Aman bang, oke mantap. Tuh. Oke, kalau udah aman, mungkin materi hari ini cukup sampai di sini aja, seperti itu ya. Nanti silakan kalian belajar sendiri di rumah, terus ngerjain tugas-tugas yang tadi, oke?
Kalau gitu ini tinggal sisa waktu 10 menit ya. Saya kembalikan lagi ke Mas Arya atau Mbak Anip. Silakan. Terima kasih teman-teman. Mantap. Halo. Mas Aryanya udah pergi pulang, jadi digantiin sama aku. Perkenalkan teman-teman, nama aku Anip Monifa. Yang belum tahu mentornya siapa, bentukannya Mbak Anip tuh kayak gimana, ini aku Anip Monifa. Cewek ya aku teman-teman. Oke, aku ingetin lagi untuk presensi udah di-share di chat. Terus jangan lupa untuk mengerjakan soal di LMS-nya. Kalau yang belum tahu cara ngerjainnya gimana, mengakses LMS-nya nanti besok mungkin bakal di-share cara-cara untuk mengakses LMS-nya. Terus rincian tugasnya besok akan di-share di grup WA, jadi pantengin terus ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan animasi 2D hari ini. Saya tutup. Sekian.